bahkan alisanmu atau lisanmu pun merupakan doa. Terus mana yang tidak mental block? Orang nggak terasa kalau itu suatu mental block. Nggak terasa bahwa kau membatalkan pesanan, kau tidak akan terasa itu. Nah, akhirnya karena kita ini akhirnya lambat dalam memperoleh rezeki, apa yang akan terjadi pada diri kita? Hingga kita pada satu saat titik nadir, kita banyak menyalahkan Allah. Tapi saya uripku koyo ngene, jari ini nak yakin iku, keyakinanmu kurang. Masalahnya keyakinan di dalam itu, kalau gaji ya, saya sering ngomong, kalau gaji itu kita butuh prestasi, bisa naik prestasi kerja. Tetapi kalau rezeki yang dibutuhkan Allah satu, yakin gak beneran? Itu, jadi hati-hati. Kadang satu saat permintaan itu tidak banyak kita ngomong dengan sahabat, apa disimpan sendiri, Pak. Sampai pada intinya itu sudah. Sang hati itu adalah makhluk juga yang diberikan oleh Allah berupa malaikat di dalam diri kita. Makanya jangan banyak dikhianati. Nah, begitu kita sukses, kalau kita inginnya Pajero, kemudian kita mempunyai uang 5 miliar, lantas kita tidak beli Pajero, di atasnya Pajero, Rubicon, atau Land Rover, pamane ngono, nah, ataupun Porsche, kita lebih di atas itu, maka kita sesungguhnya mengkhianati hati kita. Rasanya beda. Nah, yang betul apa? Beli Pajero dulu, meskipun nanti sebulan 2 bulan dijual ganti lagi Land Rover. Jangan sampai dikhianati hati kita, karena hati kita itulah yang berjuang pada awal pertama, itulah yang disebut bata'awi. Akan memupuk kesuburan itu. Rumus dunia itu butuhkan kemelinti. Dulu orang musik suga itu kemelinti kabeh, Pak. Lho tenanan itu dibutuhkan itu. Kemelinti tenan mah. Lu enggak, bahkan disombong iku lak karo ngenyek. Karo ngenyek iku kemelinti iku burung-burung wis mlete-mlete wis ngono wis apa mlete iku. Jangkrik kuayam ngono mekiti-mekiti. Wis pak. Iku subur. Loh, jangan keliru loh. Sesuatu yang indah dan nikmat manis, rasanya mangga itu dari hal yang buruk loh. Dari teletong, dari apa itu loh. Melete itu kesuburan, itu siraman daripada semangat. Nah, kita ngomong sama istri, mendukung gini-gini, wah istri tidak mendukung. Mental blocknya gimana? Diarahkan ke lain, anak-anak ini mau sekolah tuh Pak, kamu itu gini, kok nang ini kon susah, kon ngene, gak jadilah itu. Padahal logikanya nek duwe mobil, umpama kepepet gak iso bayar iso didol iso digadekno goblok niku. Ngono. Goblok wong iku iya. Dan kamu membuang suatu kesenangan. Sing maune duwe mobil seneng dadi ora seneng, mung mikir anake wong to. Ya to? Nah ya. Mletene kalah karo anake wong. Dadi kon niku kesombonganmu, kesenanganmu asline dikendhalino karo anake wong rupa bojo. Ayo, wong apik dadi rusak ya perkara anake wong. Padahal ya diganti iso golek anake wong meneh. Iki guyonan, Pak. Tapi guyonan tapi mengarah ngono. Nah, lah iya kadang-kadang ngono. Dadi Kak, sesuatu hal iku sing anake wong iku ora usah dirungokno, Pak. Iki gare perkara iki. Sing penting kon seneng. Kayak Gusti tuku ratusan juta wis seneng wis ora apa-apa iku kon iya 1.400 gak ngreken. Dikok kudu beli piro, Pak? Ngono tak sebutno kowe ya ora iso nempuhi ngono emen. Abang dinggo. Bojo iku dadekno cara gudang ngono bagian pengadaan karo bagian penjualan. Bagian produksi ora iso. Sing iso wong lanang bagian produksi. Produksi anak, produksi duit itu sing iso wong lanang. Di situ. Mental block itu ada, makanya kenapa kita itu kadang lama enggak pernah punya duit banyak. Karena apa? Setiap kita punya keinginan, langsunglah dipaket no karo Gusti Allah. Malaikat wis dia untuk niat tajib, dia minta kepadaku, beri dia. Alisyanu wadu bahkan lisannya dia berdoa gitu, beri dia.
sadar atau tidak sadar sampai akan dikirim itu. Saya kan ngomong coba mental block ini terjadi pada nyanyi, padahal sampai hanya sekedar lagu ini. Nah, Betaria ngomong nyanyi ngomong. Maksudnya tanya apakah iya dia rumah tangga kepingin cerai? Enggak, karena yang dilantunkan itu pulangkan saja mulai tenan. Ayu Ting Ting salah alamat, yo golek bojone kangelan. Wis Ariel Peter Pan bukalah topeng wirang temenan. Wis Mbah Surip bangun lagi tidur lagi matek. Wis kabeh nikah Ardila, bururi pamit wis matek, wis apa meneh. Wis BCL wingi kuwi, wis kemarin lho entek bojone. Semuanya itu nek diulang dari panggung ke panggung dengan syair yang sama jadine Joko Montro. Apalagi dilakukan. Delon mau coba dandang gula Asmarodono. Kenapa kita membaca Al-Quran dengan qiraah? Karena supaya mencapai gelombangnya ke titik amigdala. Enak gelombangnya satu. Kenapa pula ada lantunan mutiara yang indah, mesti kita harus diberikan lagu-lagu, musik-musik yang satu-satu, hingga gampang menyentuh hati. Karena itu alat untuk masuk ke dalam jiwa supaya kamu mudah difokus dan mudah dikabulkan. Makanya hati-hati, ucap di sini ucapannya Gusti Allah. Kau tahu ilmunya tidak tahu ilmunya, pasti akan dikabulkan sama Allah. Seneng apa? Haji Soliki di penjara gara-gara sering nyanyi hidup di bui, deloi hidup di bui bagaikan ngomong apa? Aku ngomong aja sering ngomong ngono lah di penjara teman-teman. Ya karena itu nanti kita secara tidak sadar, alam bawah sadar itu tak tahu pikiranmu seperti apa, pikiranmu apakah kamu ini bergurau, ataukah kamu ini sedang menyanyi, ataukah kamu ini serius, nggak tahu pikiran alam bawah sadar. Dia merespon apa yang dia respon. Setiap yang dia alunkan, setiap yang dipikirkan pasti akan menghasilkan gelombang itu. Nah gelombang ini yang akan membentuk dirinya untuk bisa dikabulkan oleh Allah itu. Makanya nak nyanyi kayak aku saiki yo. Yang penting happy. Wis ngono. Enak. Fanatik lagu. Iya. Kalau itu gelombang alfa, theta. Kan gelombang alfa theta itu kan suatu bentuk getaran. Jikalau theta itu kan durasinya 0,1 sampai 1,5 MHz. Jadi getarannya sangat lembut. Kalau manusia berada dalam titik alam bawah sadar antara ingat dan tidak. Beda dengan gelombang alfa itu sadar begini ini gelombang alfa. Iya, delta itu gelombang suatu kemarahan. Frekuensinya di amplitudonya besar. Untuk menggetarkan tengah hati itu bisa merusak hati. Orang kalau marah itu bergetar ya, emosi itu. Nah itu, jantung itu memboros-boroskan sawab sing apik. Jadi 1 menit aja kau marah, tidak terkendalikan emosimu. Bayangkan itu ganjaran sholatmu 40 dino hilang. Di situ inilah mekanisme bentukan daripada manusia, karena sesungguhnya manusia itu hanya seonggok getaran materi, getaran. Latu diri kolapsoru, wabal diri kolapsoru, wabal latu kolapsoru. Kau tak akan mampu melihatku, tapi aku bisa melihat dari apa yang kau lihat, dari bentukan getaran. Dari apa? Makanya disitulah potensi kita ini pengen sukses apa enggak itu kita diberi alat oleh Allah, yaitu yakin. Nah, saat kita ada yakin, nah di situ. Kemudian potensi yang kedua menyikapi positif dan negatif. Nah, karena manusia akan ditempelai min dan plus. Jikalau kita dapat plus, dapat positif, maka keluarkan yang negatif sebelum negatif itu akan berbentuk kejadian dan peristiwa. Kita dapat duit, nah, kalau Allah diajari negatif, keluarkan 2,5% atau 10%. Kalau tidak, negatif akan muncul. Sama dengan saat kita mendapatkan negatif kepaten, mamane, akan mendapatkan positif sama. Itu sebabnya kiai ada beberapa macam cara untuk mempositifkan muridnya. Disuruhlah dia ngaji, disuruhlah dia di negatif no dhisik, poso sampai entek menyek disongkon jualan di sini-sini, di mental entek sampai bertahun-tahun diculkit plak, positif akan berjalan sendirinya. Bejo, wah semenjak aku ngaji nang yai iki, aku selalu mendapatkan ae.
Karena manusia mekanisme ini menampung dua sisi. Tekanan semakin Oh, iya. Jadi kalau kita mau meminta kepada Allah mengosongkan pikiran, apa yang harus kita serap dulu sedot? Itu diarahkan semacam gelas. Ada gelas itu nak dikop, dipanasi. Kan diambak udara gitu. Nah, nek didokok nang dodo, udara ke dodo iki kesedot. Nek didokok nang weteng, udara sing nang weteng iki kesedot. Nek didokok nang punggung, udara sing ke punggung kesedot, ngekop. Nah, makanya orang kalau punya dia tafakur, dia puasa tafakur, podo karo manasi wadai, Pak. Wadai panas, kosong dia. Begitu kosong, maka kau mengarahkan ke rezeki, rezeki itu kesedot. Kau mengarahkan ke ilmu, ilmu kesedot. Kau mengarahkan derajat, derajat kesedot. Itu alamiah. Kau mengarah nang wedoan, wedoan pun apa kesedot, Pak. Ilmu pelet apa. Ya itu lagi. Kopi itu nak diarahkan nang perut, udara yang ada di perut kesedot. Nang bokong ya udara sing nang bokong kesedot. Punggung ya punggung. Maka puasa itu memanaskan diri saat Ramadan itu memanas. Tafakur, kosong deh. Saat itu kau berpikir, itu maka itulah yang akan hadir. Gak pinter-pinteran mau Quran, pinter-pinteran jitu nending. Kadang-kadang orang yang hafid Quran kalah karo Cina sih nggak apa-apa. Dia jitu nih. Aku harus begini. Itu sebabnya Rasulullah janganlah kamu husnudon naik dan keturutan. Saat dirimu hidup dan panasin gelas itu tidak dengan sebab satu tok, Pak. Orang itu bisa mendapatkan positif ilmu sama Allah itu 3-4 perkara. Satu, dalam keadaan sakit yang luar biasa hingga dia mati suri. Melek-melek mesti mata hatinya terbuka. Atau dalam keadaan tirakat yang hebat, wiridan nang jero guwa hebat sampai dia bertapa maknawiyah. Mesti melek kaya Rasulullah nang gua Hira, kaya Sunan Kalijogo, kaya wali-wali lain. Pasti hidup mata dia. Yang ketiga, dalam keadaan dia diuji, difitnah, ditekan terus, pasti dia naik. Panas, Pak. Makanya kadang-kadang orang itu bisa mukasafah karena sesuatu tekanan. Nah, konsep yang diberikan pondok pesantren dengan cara dinegatifkan, dengan cara tirakat dan puasa. Seolah-olah masa depan hancur. Nah, kalau Anda torok broto di rumah ndak pondok, kadang-kadang keinginan sampean itu dibeli dengan sesuatu penderitaan. Diuji, difitnah, dibenci keluarga dia. Bapak sirin sobirin wala nablu wa nablu minal covid wal ju'i wa nabsi wa lamsi wa samarati wa basri. Akan kuuji kamu dengan ketakutan, kekurangan harta, buah-buahan, kecintaan, diuji. Tapi apa Bapak sirin sobirin? Beritahukan kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Positif akan muncul kemuliaan. Jadi permintaan apapun ke Allah bukan tidak ada sebab, pasti ada sebab. Makanya kalau diuji, Anda enggak merasa kuat betul. Jalur tengah Anda lakukan, seperti kiai. Puasalah, tirakat, uslah. Nah, kiai membentuk muridnya itu timbangannya kejadian dan peristiwa akan terjadi. Atau benturan sakit, kecelakaan, mati suri. Dengan mati suri itu sudah jiwa rububiahnya bangkit, Pak. Jiwa rohaninya bangkit. Hingga bari mati suri mesti menceritakan, aku ketok bapak ini aku. Orang pondok memakai toreko, dikongkon zikir, dikongkon poso, dikongkon khalwat, mujahadah sampai ke titik nadir. Pasti mata hatinya terbuka. Ya, sampai ini soal prediksi mata hati batin akan terbuka ada 3 sisi atau 4 sisi lah yang benar. Yang pertama mati maknawiyah pertama, iso mati sak jroning urip. Yang ketiga khalwat dengan berpuasa terus menerus sampai jatuh sampai kok gak ada apa-apa kaya awakmu saiki. Nah, itu disikat mata hati derek Gus iki. Sampai tok tinggal nopo lan kaput.
atau mati suri dengan suatu kesakitan yang luar biasa, sakit panas luar biasa hingga koyo arepe mati akan bangkit, atau kejadian dan peristiwa yang akan menghampiri diri kamu, kon difitnah, dibenci karo bojomu, diusir teko omah, wis gak enak padha karo Sunan Kalijaga, gak enak. Dobel-dobel Sunan Kalijaga. Diusir bapakne, gak diakoni anak, jadi begal kok yo bingung, sampai iso mati maknawiyah bertapa, meleke dadi apa? Itu hakikatnya. Monggo tak idang ngompat menu iki. Nglakoni sing ndi? Abot kabeh Gus. Nempil Kamungten paling enak nomor 5. Apa nempil Kamungten? Gak usah nandur pelem teko peloke, Pak. Sing wis ana dicangkok. Nah, Gus Sampun wis nglakoni kowe nyangkok. Ah, iku jenenge gak usah nandur teko biji. Gak ono enake, Pak. Gak ono enake. Sing paling enak. Nah, sing paling enak nempel Kamungten. Monggo pemirsa sing di rumah iki arep milih-milih ndi, gak ono sing dipilih. Kon iso kenal karo Gusti Allah, slamet nang swarga gak ono sing dipilih. Kejadian peristiwa sing ngampiri tirakat ono sampai entek. Ya, iya toh? Nah, apa kalwat? Wis bentuken dhewe. Sakarepmu. Apa nyangkok? Sakarep. Nyangkok butuh samina. Aku wonge kritis ya wis. Wis papat iku engko ngampiri awakmu. Tak enteni ora apa-apa, anggere kowe kuat. Banyu iku sok munggah iku cuma ana 2 tok, Pak. Ditambahi volumene karo digedimbel watu gede. Pilih ndi? Munggahe digedimbel watu gede apa ditambahi volumene sakarep. Banyu iku iso luber. Oh, penak kok. Kon milih sing digedimbel, gak apa-apa, gak berguru. Anggere kuat ae kon. Gak apa-apa. Nek ditambahi volumene kok kon nimba kaweruh. Nah. Nambahi volumene. Munggah banyu asli kabeh. Oh ini ya, digedimbel watu gede, gak ngarah kempes, kelelep watune. Tapi kon yo kudu difitnah, kudu diantemi, ya no. Bojomu geting karo kon, diusir kon nang omah. Wong lanang gak ono gunane kon ngono, ketulo-tulo kon. Ono dalile walana belum aku minal kafir banjur ibadah sama Rasul pasir. Ono akan kuji kon dengan ketakutan, kekurangan harta, buah-buahan, kenikmatan, kebahagiaan. Beri kabar gembira karo wong sing mampu sabar. Ya versi. Sopo sing sabar itu? Ida asobaku musibatu lah iku kena. Nek dilanda suatu musibah, kalu jawaban inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabeh iku teko Gusti Allah. Dadi kowe nasibe ben kena peristiwa ben kejadian nak ngono ta. Ayo wis rasake. Makane kiai kuwi asline sayang. Dikongkon poso, dikongkon apa ben gak iku sing ngampiri. Ben bukan suatu kejadian dan peristiwa sebenarnya. Bangku wis negatife akeh, bertahun-tahun kowe nang ngene pondok iku sengsara kaya-kaya dicul cek delon. Positif engko lak mampir dhewe. Akhire bahagia dek ngomong semenjak aku mondok nang kono. Padha wong kelangan anak sithik meneng kowe entuk derajat. Nah nek kon entuk anugerah warisan miliaran teko mbahmu, teko sapa? Iling-iling ngono iku positif cak. Negatif mesti ngambil ya. Semua dijodohkan sama Allah. Pertemuanannya pagi dan sore, siang dan malam, laki perempuan, wong tua dan anak, suami dan istri semua bertolak belakang. Perjumpaan dan perpisahan. Kowe ketemu karo bojomu, wis ditemokno suatu perjumpaan. Tunggu, belajarlah tentang konsep perpisahan. Ben gak gelem. Karena suatu saat jodoh satunya akan menghampiri, entah dengan waktu dan kejadian atau kematian. Tunggu jodoh satunya. Tunggu jodoh satunya. Saat jodohmu itu saat kowe hadir di dunia ndak bisa memilih. Kon anake sapa?
mestine kon mulihe sesuk matine kudune iso milih. Lucu ae kon mati ra iso milih. Makane mbah-mbah awake dhewe mati kapan itu sampai iso titip-titip pesen. Iso milih. Nah, nek dirimu masih mati ndak bisa memilih padha karo awale kowe urip nang donya gak iso milih, ono apa karo awake? Padahal di dalam rahim iku Allah menyatakan, aku jodohkan suatu perkara. Rezekine mau judul nang wektu. Wis takono kiai sapa wae. Cuman Gus Anton sing jabarke kuwi. Jodoh laki perempuan ora mung kuwi tok. Nek ono perjumpaan, belajarlah tentang perpisahan. Kalau kau hidup, belajarlah tentang kematian. Kon sempurna. Jikalau kau hidup dulunya tidak bisa memilih anak siapa, mau cucu kelek nang dunya, mestine dirimu mati iso milih. Koyo Abdul jalani, koyo Romo Warsito sampai tanggali bulane tahun ngerti. Koyo mbah-mbah awake dhewe. Lucune konsep itu nggak pernah diajari nang pondok. Ancene kiai ini guru mentok wis ngajar dadi kiai meneh. Apa yang kita cari ya? Hanya konsep dua perkara itu. Nek kon susah nang donya kono kuwi, kon kepuyo-puyo karo bojomu, anakmu, kejadan padahal niatmu itu datang kan ke sini. Kenapa kau datang ke sini? Aslinya tujuanmu itu apik kan.